Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Tito Tri Aditya, sebagai mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Kerawang, program studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai eh, mata kuliah proses manufaktur ya, khususnya tentang bagaimana pertimbangan desain dan ekonomi berperan dalam proses permesinan. Saat kita berbicara tentang manufaktur, penting untuk memahami bahwa desain dan ekonomi adalah dua aspek kunci yang tidak dapat dipisahkan. Desain menentukan bagaimana suatu produk akan diproduksi, sementara pertimbangan ekonomi memastikan bahwa proses tersebut efisien dan hemat biaya. Sebelum kita melanjutkan ke definisi lebih lanjut tentang proses permesinan, saya ingin Anda berpikir sejenak tentang bagaimana kedua elemen ini memengaruhi produk yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian cobalah untuk mengingat produk terakhir yang Anda beli. Apakah desain dan harga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan Anda? Dengan pemahaman ini, mari kita lihat lebih dalam pada apa yang dimaksud dengan proses permesinan di slide berikutnya. Apa itu proses permesinan? Proses permesinan adalah metode manufaktur penting yang sering digunakan dalam industri. Tujuannya adalah untuk membentuk, memotong, atau mengubah material menjadi produk dengan presisi tinggi. Alat potong atau mesin perkakas digunakan untuk mencapai hal ini. Hal yang menarik tentang proses ini adalah kemampuannya menghasilkan komponen yang sesuai dengan spesifikasi desain. Bayangkan betapa pentingnya presisi dalam menciptakan komponen yang sempurna untuk suatu produk. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat mengapa proses permesinan begitu krusial dalam dunia manufaktur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai efisiensi dalam proses manufaktur. Nah, apa yang dimaksud dengan efisiensi? Secara umum, efisiensi adalah konsep yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tenaga, waktu, dan biaya yang minimal. Nah, eh, pada kesempatan ini, saya akan lebih menekankan tentang efisiensi dalam proses manufaktur. Karena efisiensi dalam proses manufaktur mengacu pada kemampuan suatu sistem produksi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, material, energi, dan waktu, agar menghasilkan produk dengan biaya minimal, namun kualitasnya tetap maksimal. Perlu diingat, efisiensi yang baik bisa meningkatkan daya saing kita. Nah, ini ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor yang akan saya bahas dalam desain permesinan. Yang pertama adalah pemilihan material. Material yang mudah diproses dan memiliki sifat mekanik sesuai sangat menentukan kualitas produk akhir kita. Kedua, ada geometri produk. Desain yang baik harus mempertimbangkan kemudahan permesinan. Kita harus hindari sudut tajam dan lubang yang dalam agar proses lebih efisien. Ketiga, toleransi dimensi. Ini tentang menentukan batas variasi yang dapat diterima dalam ukuran produk. Toleransi yang tepat sangat penting agar kita tidak menambah biaya produksi secara signifikan. Lalu yang terakhir adalah tingkat kehalusan permukaan. Ini bukan hanya tentang estetika, tapi juga fungsi produk. Lalu saya juga akan membahas tentang faktor ekonomi dalam permesinan. Ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan dari sisi faktor ekonomi ya. Yang pertama, umur pahat.
Memilih pahat yang tahan lama sangat penting untuk mengurangi biaya penggantian. Selanjutnya kita memiliki kecepatan dan efisiensi permesinan. Dengan menyesuaikan kecepatan potong dan kedalaman pemotongan, itu adalah kunci untuk mengoptimalkan waktu produksi. Kemudian penggunaan mesin yang tepat. Memilih mesin yang sesuai dengan kebutuhan produksi dapat menghindari pemborosan energi dan biaya. Dan ini adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir adalah penting untuk meminimasi limbah material. Karena dengan mengoptimalkan proses pemotongan, kita bisa menghasilkan sedikit limbah dan meningkatkan efisiensi bahan baku. Jadi tidak banyak material yang terbuang ya. Nah, ini adalah beberapa istilah penting terkait permesinan. Karena dengan memahami istilah-istilah ini akan membantu kita dalam memahami topik selanjutnya secara lebih mendalam. Pertama, kita memiliki istilah machinability, yang berarti kemampuan proses dari sebuah mesin. Yang dimaksud ini adalah seberapa baik suatu material dapat diproses menjadi produk akhir oleh mesin tersebut. Selanjutnya, tolerance atau toleransi. Ini merujuk pada seberapa besar deviasi yang diizinkan dari dimensi yang diinginkan tanpa mempengaruhi fungsi produk tersebut. Lalu ada surface finish atau hasil akhir permukaan, yang menggambarkan kehalusan atau tekstur permukaan dari material setelah diproses. Istilah berikutnya adalah ductile, yang berarti ulet. Sifat ini penting dalam menentukan bagaimana material dapat ditekuk atau dibentuk uh, tanpa patah ya. Jadi ulet. Kemudian hardness atau kekerasan, yang menggambarkan ketahanan material terhadap goresan atau indentasi. Kalau ini udah pasti tidak gampang patah, tapi susah dibentuk kalau yang material dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Terakhir adalah strength atau kekuatan, menunjukkan kemampuan material untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Kemampuan proses adalah indikator penting dalam dunia manufaktur. Karena kemampuan proses pada suatu mesin mengacu pada seberapa baik suatu mesin dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan secara konsisten. Ini mencerminkan stabilitas, akurasi, dan efisiensi dalam operasi manufaktur. Ingat, mesin yang baik adalah mesin yang bisa diandalkan setiap saat. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan proses. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah tingkat presisi dan atau tingkat keakurasian mesin, di mana hal ini sangat penting. Karena mesin yang dapat bekerja dengan toleransi yang ketat memungkinkan hasil produksi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah variabilitas proses. Ini tentang seberapa konsisten hasil yang kita dapatkan dari waktu ke waktu. Konsistensi ini penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah keausan dan pemeliharaan mesin. Sudah menjadi sudah menjadi sudah menjadi apa sih namanya? Jadi mesin yang terawat dengan baik pasti memiliki kemampuan proses yang lebih stabil. Tidak hanya di mesin produksi, mesin-mesin kendaraan pun jika terawat akan jarang sekali rusak gitu kan. Jika dirawat sesuai dengan spesifikasi dari mesin tersebut ya. Nah, di industri ya mesin-mesin produksi yang terawat akan mengurangi bahkan
menghilangkan downtime ya, yang pasti downtime itu akan menyebabkan kerugian karena mesin tidak bisa produksi ya, tidak ada yang dihasilkan. Jadi penting untuk menjaga kondisi mesin itu tetap optimal. Lalu keempat adalah material yang digunakan. Jenis material dapat mempengaruhi juga cara mesin bekerja dan pada akhirnya kualitas dari produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kita mempertimbangkan kecepatan produksi. Dengan memastikan mesin dapat bekerja cepat tanpa mengorbankan kualitas produk, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena sejatinya adalah ketika mesin produksi bekerja dengan cepat akan menyebabkan getaran-getaran yang bisa bisa berdampak pada benda kerja atau material yang sedang diproses di mesin tersebut. Nah, dengan memahami semua faktor ini, kita dapat lebih baik dalam mengoptimalkan kemampuan proses di lingkungan manufaktur ya. Nah, ini adalah tabel rating kemampuan mesin proses. Yang dimaksud ini adalah work material, ini adalah Brinell hardness, dan ini machine ability rating. Di sini ada medium carbon steel, ada high carbon steel, ada alloy steel. Alloy steel pun ada beberapa jenis ya, dengan 1320, 1330, ada 4130, 4140 dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Nah, pada tabel ini jelas terlihat bahwa semakin tinggi nilai hardness, maka semakin rendah pula nilai machinability rating. Contoh, jika kita memproses suatu material, misalnya materialnya titanium, nah ini dengan tingkat titanium yang plain itu, tingkat kekerasannya ada 160. Nah, machinability rating itu 0,3. Kita bandingkan dengan aluminium yang tingkat kekerasannya soft ya, tidak ada nilainya, berarti soft. Nah, ini machinability ratingnya 5. Jadi proses proses pengerjaan material ini akan kapasitas mesin akan lebih banyak ketimbang ketika mengerjakan material aluminium ketimbang saat mengerjakan material titanium. Jadi produk yang akan dihasilkan akan lebih sedikit dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Kemudian ada tabel toleransi dan kehalusan permukaan. Nah, di sini adalah jenis-jenis operasi pada mesin ya, seperti turning atau boring, atau kemudian ada drilling, ada broaching, ada reaming, ada milling, ada shaping. Nah, di sini adalah tingkat capability tolerance, di mana nilainya adalah untuk turning dengan diameter 25 mm ke bawah itu toleransi yang diperbolehkan itu plus minus 0,025 mm dengan tingkat hasil akhir permukaan itu di 0,8 mikron. Kemudian di sini ada proses milling. Misalnya di periferal itu tingkat toleransinya plus minus 0,025 dengan hasil permukaan akhir adalah 0,4 mikron. Jadi penting untuk desainer saat menentukan produk itu, saat akan membuat desain suatu produk itu melihat ke tabel ini ya, agar tidak melenceng karena toleransi akan mempengaruhi ke biaya. Nah ini relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Yang atas ini adalah toleransi dalam satuan inci dan yang toleransi dalam satuan milimeter. Jadi hanya perbedaan satuan saja. Dan yang di kiri ini adalah relative cost per part. Jadi perkiraan harga
dari setiap part tersebut. Nah, semakin semakin ke kiri nilai toleransi itu akan semakin kecil atau ketat, maka relatif cost-nya akan semakin tinggi. Jadi perlu diperhatikan juga toleransi yang pas dalam membuat suatu produk agar tidak terlalu kita juga tidak bisa terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu rendah akan memakan biaya yang banyak. Kalau terlalu ketat akan memakan biaya produksi yang tinggi. Tapi jika terlalu rendah, ya toleransinya akan ya jelek ya. Jadi bisa nggak presisi lah hitungannya seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas adalah kehalusan permukaan dalam proses manufaktur. Di mana kehalusan permukaan ini merupakan aspek penting dalam proses manufaktur yang berdampak pada kinerja, yang mempengaruhi kinerja, estetika, dan daya tahan suatu produk. Pertama, permukaan yang lebih halus dapat meningkatkan ketahanan aus, daya tahan aus ya dari suatu material. Ini berarti produk kita akan lebih tahan lama dan memerlukan lebih sedikit perawatan. Yang kedua, permukaan halus mengurangi gesekan. Ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi mekanis, tetapi juga dapat menghemat energi dan biaya operasional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehalusan permukaan. Di sini saya akan coba menjelaskan 5 faktor tersebut. Yang pertama adalah jenis material. Material dengan sifat mekanik yang baik seperti kekuatan dan kekerasan yang tinggi lebih mudah mencapai kehalusan yang tinggi. Ini berarti penting untuk memilih material yang tepat ketika kita ingin mendapatkan hasil akhir yang lebih halus. Lalu metode permesinan juga berperan penting. Proses seperti penggerindaan, pemolesan, dan pemotongan presisi menghasilkan permukaan lebih halus. Ketiga adalah kecepatan dan kedalaman pemotongan. Parameter ini sangat mempengaruhi kehalusan akhir. Kecepatan yang tepat dapat mengurangi ketidakteraturan permukaan. Keempat adalah jenis pahat atau alat potong. Pahat dengan geometri yang tepat dapat mengurangi ketidakteraturan permukaan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan cairan pendingin. Cairan ini membantu mengurangi gesekan selama proses permesinan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas permukaan. Berikut ini adalah metode pengukuran kehalusan permukaan. Yang pertama adalah parameter RA atau roughness average, yaitu mengukur rata-rata ketidakteraturan permukaan. Kedua, metode profilometer, menggunakan sensor untuk mengukur tekstur permukaan secara akurat. Yang ketiga adalah standar ISO 486-1966. Standar ini digunakan untuk menentukan tingkat kehalusan dari N1 hingga N12 yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana ISO atau International Standard Organization mengklasifikasikan nilai kekasaran permukaan menjadi 12 tingkat dari N1 sampai dengan N12. Penetapan tingkat kekasaran ini dapat dilakukan dengan menuliskan langsung nilai RA atau dengan menyebutkan tingkat kekasarannya. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa klasifikasi ini tidak hanya sekedar angka, tetapi merupakan panduan penting ya dalam proses desain dan produksi. Karena dengan menentukan tingkat kekasaran yang tepat, kita dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan.
Nah, tabel yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu acuan penting bagi para desainer dan insinyur produksi atau engineer ya. Karena di tabel ini kita dapat melihat dan menentukan tingkat kekerasan permukaan uh, yang akan ditentukan tergantung dari proses manufakturnya ya. Seperti contoh di sini sand casting dengan tingkat uh, roughness average-nya itu di 5 sampai dengan 50 RA berarti kan. Nah, jika kita ingin memproses die casting, acuannya adalah 0,8 sampai dengan 3,2. Ya, dengan menggunakan tabel ini dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Nah, slide terakhir saya akan membahas pertimbangan dalam perancangan produk. Yang pertama, jika memungkinkan, kita sebaiknya merancang produk itu tanpa memerlukan proses permesinan. Karena ini dapat mengurangi biaya dan waktu produksi secara signifikan. Kedua, memilih material yang mudah diproses juga krusial ya, karena dapat membantu kita mengurangi biaya produksi lebih lanjut dan mempermudah proses pengerjaan. Selanjutnya ada ini ya, hindari desain yang terlalu kompleks agar mudah diproduksi dan mengurangi pemborosan. Keempat, penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses permesinan. Yang kelima itu kehalusan permukaan harus disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Hindari sudut-sudut yang tajam, karena sudut yang tajam selain membahayakan juga tidak estetik, tidak enak dilihat mata. Kemudian hindari perancangan lubang yang terlalu dalam, karena ini bisa menjadi tantangan dalam proses permesinan. Lalu ada lanjut lagi, selalu gunakan ukuran komponen yang standar. Ini akan memudahkan kita dalam pengadaan bahan dan perakitan. Dan yang terakhir adalah pastikan komponen dirancang cukup kuat untuk pencekaman dan proses permesinan. Karena ini akan memastikan produk akhir yang berkualitas dan tahan lama. Demikian review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.